kakak Miss Mei ya. Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama bernyanyi tentang buah-buah roh. Sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau belajar bersama-sama tentang sesuatu yang baru kami tahu. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan dan ada Roh Kudus dalam hidup kami, maka kami akan menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang buah roh. Buah roh itu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan setiap hari. Contoh, kasih, apalagi sukacita, apalagi damai sejahtera, terus kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yuk, kita mau sama-sama hafal tentang 9 buah roh. 1. Kasih. Bisa semua? Kasih. Yang kedua, sukacita. Bisa ya? Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Miss Mei ulang ya. Miss Mei nggak sebutkan urutannya. Miss Mei mau langsung untuk mempraktekkan
buah roh dan gerakannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yuk kita sama-sama ulangi ya. Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh iya, Miss Mei kasih PR untuk teman-teman ya. Jadi hafalkan 9 buah roh dan juga gerakannya. Miss Mei ulang sekali lagi. Caranya seperti ini. Buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yuk dikerjakan bersama dengan mama boleh, dengan papa boleh. Kirimkan videonya kepada Miss Mei ya. Oke? Ayo sekarang waktunya kita melanjutkan dalam pelajaran tentang buah roh. Apa sih buah roh itu? Buah adalah sesuatu yang dihasilkan untuk dinikmati. Buah itu semua orang sukanya buahnya yang manis. Siapa di sini yang suka semangkanya manis? Siapa di sini yang suka makan anggur yang manis? Miss Mei suka makan anggur, suka makan jeruk, suka semua buah. Tapi kadang-kadang kalau beli buah, dapat buahnya kecut, ada yang busuk. Iya kan? Kalau kita beli buah, kadang seperti itu. Tapi yang kita mau bahas hari ini adalah tentang buah Roh Kudus. Buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Saat kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita membuat kita berbuah. Buahnya apa, Miss Mei? Kita bisa memberikan kasih. Kasih kepada mama, kasih kepada papa, kasih kepada kakak dan juga adik. Sukacita. Terkadang kita sebagai anak-anak juga merasakan sedih. Tapi ingat, Roh Kudus yang membuat kita untuk bersukacita. Damai sejahtera. Terkadang juga ada masalah yang kita hadapi. Mainanku direbut sama teman, Miss Mei. Aku makan yang gak aku suka, Miss Mei. Roh Kudus yang membuat kita bersyukur sehingga hati kita damai sejahtera. Kesabaran. Seperti tadi, mainanku diambil teman Miss Mei. Harus sabar karena Roh Kudus yang membuat kita berbuah. Sabar, kemurahan, suka memberi kepada teman, memberi kepada mungkin ada pemulung, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Murah hati, nggak pelit, tapi mau memberi. Apalagi Miss Mei? Kebaikan. Pasti melakukan hal-hal yang baik.
Setelah kebaikan, kesetiaan. Pasti setia sama Tuhan. Pasti di hidupnya itu tetap cinta Tuhan. Apalagi kelemah lembutan. Kenapa Miss Mei tangannya begini kelemah lembutan? Iya, tangannya begini. Gak boleh begini. Gak boleh. Ini artinya apa? Suka bertengkar, suka marah. Tapi ini harus kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah. Siapa di sini yang sudah punya kasih di hatinya? Angkat tangan. Siapa yang sudah suka cita? Damai. Ada? Ada yang sabar nggak di sini? Angkat tangannya. Ada yang suka memberi? Ada yang suka berbagi? Ada yang suka melakukan kebaikan? Ada yang tetap cinta Tuhan? Dan yang pasti Miss Mei tahu, anak-anak yang cinta Tuhan pasti lemah lembut dan menguasai diri. Ayo kita dari sekarang belajar apa itu buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayo kita minta kepada Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidupku membuat aku berbuah. Dan buah yang kita hasilkan adalah kasihnya kasih yang manis, senyumnya senyum yang indah, damainya damai yang dari Tuhan, sabarnya itu karena Tuhan, memberi karena kasih Tuhan, melakukan kebaikan karena Tuhan, dan setia kepada Tuhan, serta lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Dan kita bisa menguasai diri sehingga kita menjadi pemenang. Oke? Yuk kita mau akhiri kelas kita dengan kita menyanyikan secara pelan, secara lambat, sama-sama tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya? Yuk kita sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah. Buahnya manis, buahnya indah, buahnya sedap, dan buahnya benar. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau minta Tuhan yang tolong kita untuk setiap hari bisa menghasilkan buah. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar untuk hidup kami dipimpin setiap hari oleh Roh Kudus. Ajari kami Tuhan untuk berjalan dalam Roh Kudus-Mu, berjalan bersama Roh Kudus sehingga hidup kami boleh berbuah. Berkati Tuhan Yesus kami semua, berkati Papa, Mama, berkati keluarga kami. Di dalam nama Yesus, keluarga kami juga memiliki buah Roh. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau akhiri kelas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kelas kita sudah selesai teman-teman. Minggu depan kita akan ketemu dengan penugasan atau hanya sekedar penugasan. Tapi Miss May mau ajak teman-teman untuk tetap ingat kalau kita mengerjakan tugas harus bertanggung jawab. Karena apa? Itu adalah bukti kita bisa menguasai diri untuk kita mengerjakannya dengan bertanggung jawab. Ya, PR hari ini adalah seperti yang sudah Miss May kirimkan kepada teman-teman. Teman-teman boleh kerjakan. Nanti Miss May akan share cara mengerjakannya melalui WA. Oke, kita akhiri kelas kita dengan kita berkata, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.